Hai, halo Sobat Alpha Teknik, bertemu saya lagi dengan Rafael dan di samping saya adik saya Borneo. Dan kali ini saya akan mengajari adik saya cara memperbaiki pompa galon elektrik yang keluhannya rusak pada chargernya. Rusak pada soket chargernya ya. Nah, sebetulnya ini kalau di Alpha Teknik di bengkel saya ini bisa diperbaiki, diganti soket atau port chargernya. Tapi karena di sini keterbatasan komponen elektronik, yaitu sulit mencari port chargernya ya, port USB maksud saya. Nah, kita akan modifikasi menggunakan apa ya? Menggunakan jack RCA seperti ini. Nah, bagaimana cara memodifikasinya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Ke depan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita modifikasi water pump elektrik. Rekan-rekan, pertama kita akan bongkar dulu ya, bongkar. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Ya, saya juga baru pertama kali membongkar ini ya. Nah, seperti ini bagian dalamnya ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Ini adalah switch atau tombolnya, saklarnya, dan di sini adalah dinamonya ya. Ini dinamonya ini yang menggerakkan apa ya, pompanya di bawah baling-baling sehingga baling-balingnya menyedot air keluar lewat sini ya. Nah, ini adalah baterainya. Nah, rekan-rekan bisa, misalnya baterainya drop, rekan-rekan bisa mengganti baterainya dengan baterai bekas laptop atau bekas power bank. Bisa juga, kalau memungkinkan juga rekan-rekan bisa mengganti dengan baterai HP, bekas baterai HP. Kalau punya bekas baterai HP, ini bisa ditaruh di sini, ininya dipotong atau gimana, yang penting bisa menaruh baterainya, tapi jangan yang besar-besar ya. Kalau baterai Oppo F11 ya kebesaran sepertinya ya, kayak baterai Nokia atau baterai yang kecil-kecil, bekas baterai HP bisa. Nah, oke, kerusakannya ini sepertinya di portnya ini ya. Nah, ini port USB atau port mini USB. Nah, ini jalurnya sudah terkelupas. Nah, kita akan modifikasi dengan menggunakan jack RCA seperti ini ya. Caranya seperti apa ya? Sangat mudah. Kita akan potong dulu jack RCA ini. Nah, kita akan mencari posisi yang tepat dulu di boxnya ini untuk meletakkan jack RCA ini. Nah, kemungkinan kita pasang dulu. Nah, di sini ada tempat yang longgar sepertinya di daerah sini, sekitar sini ya kan, atau di sini. Nah, berarti coba lubangi di sini dengan solder atau dengan apapun, yang penting bisa keluar ini. Nah, sudah kita kasih lubang seperti ini, dan kita ambil satu saja ya rekan-rekan, jack RCA-nya. Nah, kita potong seperti ini. Nah, masukkan di dalam sini. Nah, pas. Nah, tapi nanti kita bautnya. Nah, kita sekarang siapkan kabel charger bekas. Nah, ini seperti ini. Yang kita butuhkan hanyalah bagian port USB besarnya ya. Nah, yang kecilnya kan kita udah nggak pakai. Nah, kita potong ini, dan kita siapkan jack RCA yang mil. Nah, ini bekas DVD, VCD, bekas juga nggak apa-apa. Nah, kita siapkan jack RCA ini yang kuning atau yang warna apapun terserah, potong di sini ya. Lalu kabel charger juga, karena kita butuh port besarnya, kita potong, buang yang kecil. Nah, oke rekan-rekan, setelah kita potong kabelnya, kita mendapatkan kabel seperti ini ya. Ini kita hanya butuhkan untuk port hub USB yang besar dan
RCA yang mil. Rekan-rekan bisa memotong bekas kabel DVD atau membeli yang jack RCA. Nah, rekan-rekan bisa menyolder sendiri, positif yang sini, negatif yang luar. Nah, oke, bagaimana cara menentukan kabel positif dan negatifnya untuk kabel data atau USB seperti ini? Nah, kita akan menggunakan dua metode. Yang metode pertama yaitu menggunakan multitester. Rekan-rekan tidak perlu membeli yang mahal, yang murahan seperti ini saja bisa, cuma memang tidak akurat. Tetapi kalau hanya untuk mengetahui positif dan negatif, mengetahui kabel putus atau nyambung, bisa pakai yang murah seperti ini. Nah, untuk mengetahui positif dan negatifnya dari kabel USB seperti ini sangat mudah rekan-rekan. Yang pertama kita menggunakan menggunakan multitester, dan di dalam kabel USB seperti ini biasanya terdiri dari 4 kabel dan warna kabelnya bisa berbeda-beda, tetapi pada umumnya adalah merah, lalu hijau, kuning, dan hitam. Tetapi terserah suka-suka pabriknya, kadang-kadang putih semuanya, dan di sini kebetulan putih semua, yang ada hanya kuning satu. Nah, yang perlu rekan-rekan perhatikan jika kabelnya gepeng atau pipih seperti ini, nah kita perlu mengambil kabel paling tepi, dan yang tengah ini kita potong seperti ini karena ini kabel untuk kabel datanya, untuk bus datanya. Nah, yang tepi kiri dan tepi kanan. Nah, biasanya kalau warnanya kabel sudah berbeda, misalnya yang kanan merah, yang kiri hitam, itu langsung bisa diketahui bahwa yang warna cerah adalah positif dan warna gelap adalah negatif. Tapi jika warnanya putih semua seperti ini, tentu rekan-rekan akan kesulitan sekali, apalagi kabelnya berbentuk bulat. Nah, cara yang termudah yaitu menggunakan multitester. Coba dicolokkan ke kepala charger. Nah, skala kali DC volt seperti ini. Nah, coba dicek yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Sekali kali DC. Nah, jarum harus bergerak ke kanan. Nah, ini jarum bergerak ke kanan, berarti betul prob merahnya adalah positif, prob hitamnya adalah negatif. Nah, jarum bergerak ke kanan. Kalau bergeraknya ke kiri berarti terbalik. Nah, coba kalau bergeraknya jarumnya ke kiri berarti ini terbalik. Nah, berarti yang betul ini memang positifnya di sini. Coba dibalik lagi. Ya, betul ini positifnya. Nah, langsung tandai untuk yang kabel positif. Nah, kita sudah tandai kabel positifnya. Nah, itu cara mengetahui kabel data menggunakan lepas avometer. Nah, tapi jika rekan-rekan tidak punya avometer, bagaimana menentukan kabel positif dan negatif dari kabel data seperti ini? Caranya sangat mudah rekan-rekan. Nah, mana tadi potongannya? Ini. Nah, kabel data atau port USB seperti ini. Nah, bentuknya pasti seperti ini ya rekan-rekan. Ada sisi yang berlubang dan sisi yang tertutup seperti ini. Dan kalau yang mini USB biasanya ada sisi yang agak melengkung dan sisi datar yang ada penguncinya bagian atas seperti ini. Nah, kita asumsikan seperti bentuk huruf U dengan lubang di atas ya. Nah, jika rekan-rekan melihat ke arah rekan-rekan seperti ini dan hurufnya membentuk huruf U seperti ini dengan lubang di atas, maka positif adalah pin sebelah kanan atau kabel sebelah kanan adalah positif. Jadi ini yang sebelah kanan. Nah, ini positif, ini negatif. Ya, bentuknya U seperti ini. Ini juga bentuknya U. Positif sebelah kanan, di sini nanti positif dan di sini negatif. Nah, coba kita urutkan. Kalau bentuk U seperti ini, positifnya di sebelah kanan yang kita tandai tadi.
Terus nah betul kan rekan-rekan, sebelah kanan yang kita tandai. Dan apabila ini disambung seperti ini, bentuk dari huruf U ya sebelah kanan juga. Jadi bentuk huruf U sebelah kanan adalah positif. Itu sudah standar umum. Nah, saatnya kita sambung dengan jack RCA. Nah, jack RCA standarnya positifnya adalah tengah dan negatifnya adalah di tepi sini. Nah, biasanya jika menggunakan kabel seperti ini, ada kabel yang serat luar dan serat dalam. Yang serat dalam biasanya positif, serat luarnya adalah negatifnya. Tapi ada yang menggunakan dua warna kabel, merah dan hitam, atau apapun warnanya itu, cerah selalu menunjukkan sisi positifnya atau sisi tengahnya. Nah, kita sambung langsung dan kita solder. Nah, oke rekan-rekan, ini sudah disambung oleh adik saya, jadi seperti ini ya. Nah, jangan lihat bentuknya, tapi lihat fungsinya. Nah, sekarang setelah kita membuat kabel chargernya, nah kita membuat port chargernya yang kita akan modifikasi. Nah, ini jack female RCA, nanti kita akan taruh di sini. Namun sebelumnya siapkan kabel dulu sepanjang seperti ini. Nah, positifnya adalah yang tengah dan negatifnya adalah yang tepi ya. Nah, oke, langsung solder dulu. Sudah rekan-rekan. Nah, di solder seperti ini. Nah, lalu saatnya kita menentukan kabel positif dan negatif atau jalur positif dan negatif dari modul atau papan PCB dari pompa. Nah, saya akan zoom sedikit. Nah, sangat mudah sekali menentukan positif dan negatifnya. Nah, ini karena port USB-nya sudah terlepas ya rekan-rekan. Nah, menentukan kabel positif dan negatifnya sangat mudah. Yang pertama, kita tentukan negatifnya dulu saja. Jalur negatif selalu terhubung tanpa hambatan atau terhubung satu dengan yang lain secara langsung, tanpa melalui komponen atau hambatan atau komponen apapun ya. Nah, kita lihat dari negatif baterai. Ini negatif baterai ya. Dari baterai negatifnya adalah kabel hitam dan kabel merah. Nah, kabel hitam negatif baterai ini selalu tersambung dengan dinamo, negatif dinamo, tanpa melalui resistor ataupun komponen lain. Nah, selalu tersambung. Juga tersambung dengan charger, port charger, tanpa komponen apapun. Nah, selalu tersambung. Itu adalah negatifnya. Nah, kalau positifnya, nah pasti melalui entah resistor, entah dioda, atau transistor, selalu melalui itu. Nah, lihat kabel positifnya ini. Nah, dia melalui saklar. Terus melalui dioda, ini ada dioda. Terus melalui resistor, baru ke port USB charger. Nah, untuk positifnya. Lalu ke kabel baterai. Begitu pula ke dinamo, selalu melalui komponen-komponen. Tetapi negatifnya tidak melalui apapun ya, selalu terhubung jadi satu. Nah, berarti negatifnya kita taruh di sini sama saja karena tidak terhubung sesuatu ya, karena tidak terhubung dengan komponen. Jadi rekan-rekan untuk menaruh kabel negatif itu terserah di mana saja bisa. Rekan-rekan bisa naruh di sini. Rekan-rekan bisa naruh di sini di kabel baterai. Rekan-rekan juga bisa menaruh di sini. Nah, jadi untuk mempermudah kita taruh di kabel hitam sini saja. Nah, lalu untuk positifnya seperti saya bilang rekan-rekan urutkan dari jalur baterai plusnya. Nah, ke arah port USB. Dan sebetulnya mudah karena kita sudah mengetahui kabel negatifnya. Port negatifnya pasti yang sebelah satunya adalah port positifnya karena kita sudah mengetahui negatifnya.
Nah, berarti positifnya di sebelah sini. Nah, begitu. Oke, berarti kita taruh negatifnya di sini dulu. Udah. Lalu positifnya di sini. Jadi seperti ini rekan-rekan. Negatifnya di sini, positifnya di sini. Mudah kan? Asal kita mengetahui negatifnya, berarti satunya adalah sisi lainnya adalah positif. Oke, saatnya kita tes. Nah, coba colokkan. Apakah bisa menyala? Nah, kita colokkan. Oke. Dia mengecas. Lampu charger sudah menyala, berarti ini sudah berhasil ya, proses charging. Lalu kita coba nyalakan pompanya. Nah, pompa juga menyala, lampu-lampu juga menyala. Berarti sudah berhasil rekan-rekan. Kita tinggal menaruh ini portnya yang sudah kita modifikasi ke sini. Nah, karena kita sudah lubangi tadi ya. Nah, yuk pasang. Nah, oke rekan-rekan, miring. Ya, oke rekan-rekan, adik saya sudah kembalikan lagi seperti semula. Sangat mudah sekali. Saatnya kita tes dulu sebentar untuk memastikan lagi chargernya apakah bisa masuk, karena kita sudah modifikasi menggunakan jack RCA. Keren sekali. Cek, colokkan. Nah, sudah menyala merah, tanda charger sudah masuk. Nyalakan. Oh, pasang dulu nih. Hijau. Ya, bisa nyedot nggak? Jangan-jangan nggak bisa nyedot. Nah, ini pakai air mineral sensor. Tes apakah keluar. Nih. Iya, airnya keluar nih, menetes. Nah, ya, oke, matikan. Nah, sangat mudah sekali kan rekan-rekan. Adik saya yang lama elektronika saja bisa memperbaikinya atau memodifikasi water pump. Apa ini namanya? Elektrik. Pompa elektrik galon. Pompa elektrik galon yang port USB chargernya rusak. Nah, bisa dimodifikasi dengan kabel RCA seperti ini, bekas DVD atau kabel soket DVD. Oke, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itu yang dibayar mahal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.